Kemarin saya riadoh di tempat ini tempat Kiai Haji Ali Abdurrahman Nabawi sudah almarhum, sekalian kerja di situ. Sekarang kayaknya mendapat serangannya lebih keras. Oh, di situ dapat serangan. Serang kayak gak tahu pokoknya kayak ma'rifat jin gitu. Masnya mempelajari ilmu tertentu juga. Sebelumnya iya Seperti apa? Ilmu apa? banyak sih. Boleh, nggak apa-apa. Pemirsa, kita akan bertemu dengan narasumber kita selanjutnya. Ini adalah seseorang yang sering mendapatkan bisikan gaib. Langsung saja. Silakan, Mas. Assalamualaikum. Pakai aja sini, silakan. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septian, umur 30 tahun, dari Bogor. Ya, Mas Indra, ada permasalahan apa ini dengan bisikan gaib? Ya, punya permasalahan bisikan-bisikan gaib terus. Jadi kalau misalkan sholat atau ngaji pun Ya. nggak bisa khusyuk, Pak Ustadz. Kayak sekarang pun ngomong susah, kayak di sini sakit, kepala sakit gitu. Kalau masalah yang mungkin yang belum bisa saya rasain kayak semacam gaib, cuman kayak kesurupan aja gitu. Yang lainnya kayaknya saya udah pernah ngerasain. Apa aja itu? Ya kayak misalkan kalau misalkan ngelihat gitu, kadang saya suka kelihat kayak misalkan genderuwo kayak gitu. Kalau tidur kadang-kadang mimpinya suka dikejar-kejar makhluk halus terus. Dikejar apa? Makhluk halus, Pak. Oh, makhluk halus. Iya. Kalau aku boleh tahu, mohon maaf, Mas. Ini berbicara terbata-bata Iya. sejak kapan? Sejak kecil atau baru-baru ini? Baru-baru ini. Oh, Baru-baru ini. Kadang-kadang waktu kemarin saya riadoh di tempat ini tempat Kiai Haji Ali Abdurrahman Nabawi sudah almarhum, sekalian kerja di situ. Sekarang kayaknya mendapat serangannya lebih keras. oh, di situ dapat serangan. Serang kayak gak tahu pokoknya kayak ma'rifat jin gitu. Masnya mempelajari ilmu tertentu juga. Sebelumnya iya Seperti apa? Ilmu apa? banyak sih. Boleh, nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Kayak semacam sapu jagat dari Banten, wiridan itu. Tuh. Jadi yang saya tahu kayaknya yang paling ini kayak Ratibul Al Atos. Pernah saya baca, jadi kayaknya kalau habis baca itu suka langit gelap, kayak gerilap gitu. Oke. Jadi memang saya bisa bilang ini perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran ilmu-ilmu tertentu banyak. ya. Banyak ya. Banyak. Tujuannya pasti mau mempelajarinya itu. Mas lebih pengen tahu. Ya maksudnya kan gak tahu ya, ilmunya juga kadang-kadang kan saya dari umur 20 tahun itu kan istilahnya kadang-kadang kalau cerita-cerita ngobrol sama teman gitu Tergoda. tarik gitu ya, kayak buat anti bacok, Anti bacok. Terus? ribut apa Ribut. kayak gitu lah. Maaf, saya harus bertanya ini. Padahal ini teman-teman yang nawarin ilmu ini teman-teman mengaji. Enggak, ini teman-teman biasa lah. Teman biasa, teman nongkrong. Ngobrol biasa buat kemana-mana ngobrol apa gitu. Emang Nongkrong. hobinya berantem sampai harus pakai ilmu kebal? Emang biasa kayak orang beragajulan lah saya. Biar gagah aja sebagai laki-laki gitu ya. Ya orang beragajulan emang suka pada berantem gitu di sana. Suka pada berantem. Pada kampung-kampung, tetangga kampung gitu. Ya. Dulu pada saat mau ngambil salah satu ilmu gitu misalkan, langkah-langkahnya ngapain aja kalau boleh tahu? Puasa. Puasa, berapa lama puasanya? Yang pernah saya jalanin kayak 11 tahun, 11 hari. 11 hari. 3 hari 3 malam. Terus?
Betapa-betapa gitu juga? Apanya? Apa betapa semedi? Gitu? Bertambah belum pernah kalau sampai saya gitu. Kalau waktu di Banten kan suruh 40 hari, sayanya cuma kuat 3 hari. Terus pulang. Oke. Mas, kalau dari pengalamanmu nih, teman-teman yang juga belajar ilmu, banyak nggak yang ujung-ujungnya gila karena nggak sanggup? Ada nggak? Itu ada. Ada kan? Ada sebelum saya mengerti sama ilmu itu, yaitu pengen hebat, Pengen hebat. pengen bisa terbang di atas air lah gitu. Terbang di atas Iya, air. bisa ini nggak tenggelam lah. Nggak tenggelam, jalan di atas air. Ya, Kayak mantili gitu ya. Gitu. Tapi dia gila akhirnya. Akhirnya gila karena nggak Gila, sanggup. karena gak kuat bawa ilmu itu. Gila. Tapi dia sejak itu dia nyasar ke daerah Jawa katanya sekitar 1 tahun. Pulang-pulang sembuh. Pulang-pulang sembuh. Ini saya ngebayangin betapa banyak nih di dalamnya ibu-ibu ya. Hati-hati aja deh kalau gitu. Pemirsa, kita akan nanti mencoba untuk meminta Pak Ustadz bantu doa setelah commercial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rahasia Batin. Pemirsa, kita masih bersama dengan panggilannya ternyata dari kecil adalah Dodo ya. Jadi Mas Dodo, kalau saya boleh rangkum tadi kesimpulannya itu, Mas ini keluhannya bisikan itu yang paling kuat banget ya. Mencegah untuk beribadah gitu istilahnya. Apa gimana? Bisikannya apa aja? Contoh-contoh bisikannya. Tuh, mulai gemeter dia. Lebih dekat mikrofon. Iya. Misalkan bisikan-bisikan, pokoknya apa aja. Kayak misal gimana ya? Paling sering aja. Paling sering apa bisikannya? Meluk. Ya ini apa aja gitu. Apa aja. Yang penting dia ujung-ujungnya buat maksiat gitu. Ini udah mulai gemeteran nih Pak Ustadz. Pak Ustadz ada pertanyaan nggak? Mungkin apa ada analisa tertentu Pak Ustadz ini sampai... Iya, memang ilmu yang dipelajari ini satu dengan yang lain itu tabrakan. Jadi tabrakan itu gurunya nggak satu ya Mas? Guru Ya. lebih dari 1. Jadi, Ada berapa, 5 atau berapa gitu. oh ya benar. Jadi ilmunya tabrakan kalau saya bilang tabrakan. Nah, ilmu tabrakan ini biasanya antara orang satu dengan yang lain itu nggak cocok ilmunya. Jadi di dalam itu berantem terus gitu. Itu pasti nggak nyaman. Awal sih nggak kerasa, tapi mulai beberapa bulan, tahun lah ya itu mulai kerasa tuh. Kok badanku begini terus ya? Nah itu ilmu itu tabrakan terus. Nah itu nggak cocok. Masalahnya jin yang satu dengan jin yang lain itu nggak cocok. Kecuali kalau memang satu tempat mamanya ambil dari kerajaan Banten asli mamanya. Umpama ini nggak usah dilakuin, ini aja cerita. Dari kerajaan Banten asli diambil. Dari mana nih kerajaan Banten itu? Dari ambil kerajaannya dari Budawaka atau dari Brahmakandi diambil. Nah, kemudian baru tuh ilmu itu nyusun di situ mau kebal, mau ini, tapi dari terah itu biasanya nggak berantem. Seperti itu. Nah ini ilmunya ilmu bentrok istilahnya. Kasih. Ya. Pak Ustadz itu reaksinya begitu. Iya, ilmu bentrok, kemudian kacau Mas Indra ya. Mas Indra nggak kuat secara badan tuh nggak kuat. Nanti yang mamanya yang masuk itu ilmu yang ketakutan ya ketakutan. Karena bentrok ilmu kan beda. Nanti yang berani ya berani teriak-teriak gitu seperti itu. Pak Ustadz sebenarnya indera yang masih polos, masihkah ada di dalam? Masih. Bisa dia dilahirkan lagi Pak Ustadz istilahnya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena ilmu ini kan seperti baju aja. Ilmu itu seperti baju. Jadi harus dilepas. Mas Indra ikhlas. Harus ikhlas kalau ilmu itu nggak cocok, nggak apa-apa. Yang penting Mas Indra di sini lepas, ikhlas karena Allah. Lembar sajadah dibuka lagi, sujud pada Allah Ta'ala, serius. Nah ini bagian ilmu ini nanti saya akan bantu doa. Mudah-mudahan ilmu ini lepas ya Mas Indra ya.
kembali pada Allah, kembali pada tauhid, saya akan bantu. Ya, Mas Indra, aminkan doa saya. Ya Allah, Mas Indra telah taubat. Mas Indra telah taubat, ya Allah. Aku memohonkan untuk saudaraku yang bernama Mas Indra. Ampuni dosa musyrik Mas Indra, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mas Indra, ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mas Indra, ya Allah, amin. Jika di dalam tubuh Mas Indra banyak sekali ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Indra, ya Allah.